Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Bang Opik, bahas SXP. Oke, kita akan coba untuk ulas ya untuk Solar atau Swipe Chain. Kalau kita lihat untuk XXP adalah koin yang saat ini berada di peringkat 134 di CMC. Harganya sekitar 7 ribu rupiah, teman-teman. Dan ini salah satu koin yang memberikan solusi terhadap metode pembayaran. Untuk supply maksimumnya saat ini ada di kisaran 559 juta koin ya, dengan volume perdagangan dalam 24 jam terakhir udah mulai menguat kembali. Kalau kita lihat dari informasinya, ini adalah platform yang terlihat menjembatani antara dunia fiat dan juga aset kripto dengan API yang dirancang untuk membuat kartu pembayaran global yang didukung oleh token SXP aslinya. Swipe juga memiliki produk on-chain yang disebut Swipe Swap, sebuah perangkat pasar otomatis yang dibuat oleh Uniswap, SushiSwap, dan juga Thorchain yang didukung oleh Swipe Chain. Ekosistem dari Swipe Token ini berfungsi sebagai bahan bakar untuk jaringan Swipe yang digunakan untuk membayar biaya transaksi dan mengamankan Swipe Chain melalui ikatan token dan juga tata kelola. Jadi ini token tata kelola. Kalau kita lihat lagi informasinya di bawahnya, Swipe mendukung beberapa aset digital terbesar dunia seperti Binance, FTX, dan juga bisa terhubung dengan Visa melalui Swipe API. API Swipe memungkinkan konferensi aset kripto fiat secara waktu nyata hanya dengan menggesek kartu debit. Jadi dia udah connect sama kartu debit, teman-teman. Dibundle dalam API Swipe adalah Swipe Reward, jaringan kembalian tunai dengan menawarkan kartu kredit yang memungkinkan pemegang kartu mendapatkan hingga 30% semacam cashback gitu ya. Jadi Swipe ini menghubungkan antara kartu kredit sama dunia kripto, fiat money ke dunia kripto. Jadi ini kita pernah bahas ya, kayaknya Alchemy Pay ya, kayaknya dia mirip juga dengan project dari Swipe ini. Mungkin ya Alchemy Pay mungkin lebih awal, lebih lebih baru ya. Mungkin dia nyontek. Ya itulah teman-teman. Kita akan lihat seperti apa progres daripada pergerakan dari SXP untuk sekarang. XSP ini bisa diperdagangkan di beberapa exchange yang penting, yang besar ya, di Binance, di KuCoin, kemudian Bitstamp, terus Bithumb, Bittrex, Git.io, Huobi, dan juga yang lain-lain. Cukup banyak, teman-teman. Kalau kita lihat informasinya dari Twitter, mereka seperti biasa posting eh, mengalami peningkatan untuk real time crypto conference mereka. Artinya adalah banyak orang yang menggunakan fitur daripada Swipe ini buat melakukan transaksi mereka. Cuman mereka nggak terlalu update ya, teman-teman. Jadi selang selang setiap postingan itu agak jauh range-nya. Ini postingan 2022. Kalau kita lihat dari Solar Scan, di sini kita bisa lihat kepemilikan wallet paling banyak itu masih ada di Swap Wallet. Ini mungkin teman-teman yang melakukan staking itu bisa menggunakan fitur Swap Wallet ini. Kemudian banyak juga di Upbit, salah satu bursa kripto di Korea. Terus ada Bithumb, Gate.io, dan kawan-kawan yang lain. Itu yang banyak punya kepemilikan daripada project ini. Coba kita lihat dia di mainnetnya. Kalau dari mainnet sendiri, transaksi terakhir itu di 31 Maret, which is hari ini, video ini dibuat. Artinya adalah project blockchain ini masih dipakai, masih ada yang pakai. Entah itu dalam hal transfer, transaksi, ataupun mereka konversi dari aset digital satu ke yang lain, atau mungkin dari fiat satu ke fiat yang lain. Jadi yaitu swipe chain yang bisa mengubah, teman-teman, tempat kita mengubah uang fiat menjadi aset kripto digital. Jadi swap wallet yang mungkin teman-teman bisa download di Play Store atau di App Store. Itu sih dari segi fundamental ya. Kalau dari segi pergerakan harga, swipe chains
Kemarin dia masih lanjut ngepump, cuman hari ini terpantau terkoreksi. Kemarin 2 hari sebelumnya itu juga ngepump cukup signifikan. Jadi Bang Opik mungkin udah cuan atau gimana? Kalau kita lihat dari segi pergerakan cukup bagus ya, cukup impulsif. Dia udah melenggang jauh melewati MA 200 dan dari posisi sekarang sepertinya swapchain udah ketahan lagi ya, kepentok di level resistance di sini. Jadi spike yang terjadi kemarin itu sangat-sangat impulsif dan menyebabkan kenaikan sebesar 145%. Sangat-sangat tinggi. Dan ya sekarang dia terpantau terkoreksi udah cukup dalam ya terjeknya. Jadi kalau dalam posisi seperti ini sebenarnya bagus, teman-teman. Bagus karena apa? Karena dia udah melewati level resisten. Nah, sekarang tinggal menunggu SXP ini untuk bertahan di level tersebut. Mampu nggak dia sustain di atas MA 200-nya? Kalau kita lihat sih dari progres pergerakan dari RSI sendiri, pergerakannya sangat tinggi ya. Ini sudah mirip seperti pergerakan yang sebelumnya. Jadi sebelumnya pernah berada di poin 77, sekarang dia naik sedikit ke 79. Dengan kata lain, ini sebenarnya tidak divergence. Berarti harusnya secara pergerakan masih sangat berpotensi buat kedepannya untuk naik. Ya, setidaknya untuk jangka waktu midterm, nggak panjang ya, mungkin beberapa bulan potensinya masih bakal naik. Tapi kalau kita lihat jangka pendek, ini koreksi memang udah sedang terjadi. Volume sellernya udah agak tinggi dan juga ditunjang sama pergerakan harga yang udah agak sedikit ngedam, teman-teman. Jadi itu sih buat buat swipe sementara posisinya bagus, tapi koreksi wajar dulu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin udah punya barangnya kemarin beli di bawah ya congratulation udah cuan ratusan persen. Kalau dari saya sih kalau teman-teman ada yang mau entry bisa entry di mana mungkin kita bisa pakai bantuan Fibonacci retracement, tarik dari swing high ke swing low. Ini kita akan dapat beberapa level support penting. Level support pentingnya yaitu di Fibo 61,8, yaitu di kisaran 0,45 dolar. Level tersebut berpeluang menjadi level support yang mungkin bisa menahan ya. Tapi teman-teman harus waspadai penurunan yang bisa lebih dalam lagi. Mengingat kemarin naiknya cukup signifikan. Biasanya sih kalau udah spike naik tinggi kayak gini berpeluang banget untuk ditutupin level-level yang sorry ini aku pakai ini fix volume profile, tarik ke sini. Nah, di sini kan kelihatan nih volume transaksi di oke ini agak kurang ke tengah, guys. Terlalu bias. Nah, kalau udah kayak gini kelihatan nih di perdagangan di harga 0,37 0,41 itu sangat minim. Artinya apa? Biasanya itu bisa dibilang menjadi gap. Jadi ada gap di sini yang cukup jauh ya jaraknya dan teman-teman boleh perhatikan level-level ini di kisaran 0,4 atau di 0,37. Ini ada kekosongan volume yang mungkin berpeluang untuk terisi. Jadi katakanlah SXP bakalan turun agak dalam. Bisa jadi level ini yang diisi, teman-teman. Ya, di kisaran ini, 0,4 ini. Jadi level tersebut sangat berpotensi buat diisi. Jadi itu sih beberapa area yang mungkin teman-teman bisa jadikan level untuk DCA. Sementara itu poinnya cukup bagus. Kita lihat progresnya ke depan seperti apa. Sayang sekali agak sedikit news ya. Agak sedikit sekali mereka bikin news. Sehingga mungkin bikin market FOMO juga agak sulit. Karena mungkin memang blockchain-nya udah mentok. Udah kalau mau diimprove lagi udah makin susah. Jadi ya gitu aja. Semoga pergerakannya sih ke depannya bakal menguat terus. Jadi gitu aja buat XSP. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre. Makasih.